Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Rabbana barik lana fi syahri Ramadan. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyam wa qiraatil Qur'an. ووفقنا فيه ليلة القدر وعظم لنا الأجر برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Para kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang bisa mengurangi pahala di dalam puasa kita. Di dalam bulan Ramadan ini ibadah yang pokok adalah puasa. Puasa sudah kita mengetahui di dalam ilmu fiqh adalah al-imsak, mencegah masuknya sesuatu ke dalam perut, dimulai dari keluarnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini adalah ibadah secara zahiriyah. Ada ibadah puasa secara batiniyah, yaitu ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnatun." Puasa adalah benteng. Benteng kita dari api neraka. Benteng kita dari untuk melakukan perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Contohnya seperti kita mengunjing orang, kita ngerasani orang, dan juga penyakit hati seperti hasud, dengki. Itu adalah hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tersebut, "Fala yarfuth." Maka jangan kalian berkata kotor, berkata keji. Ar-rafath di sini adalah kata-kata yang kotor, kata-kata yang mengandung syahwah, kata-kata mengajak orang untuk melakukan perkara yang tidak baik. Contohnya adalah perkara-perkara yang bisa mengundang syahwat kita. Itu tidak boleh dilakukan. Kemudian fala yajhal. Fala yajhal di sini adalah melakukan perkara-perkara yang kita tidak ketahui bahwasanya perkara tersebut bisa mengurangi pahala puasa kita. Contohnya seperti menggunjing orang, mengolok-olok orang, mencaci maki orang. Itu adalah sebagian dari hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah puasa kita. Maka Kanjeng Nabi melanjutkan, ini mru'un idza mru'un qatalahu au syabahu falyaqul inni shaim. Apabila ada orang yang mengajak kalian untuk bertengkar, mengadu mulut atau mengadu fisik, atau mencaci maki, mengolok-olok kalian, falyaqul, maka katakanlah, inni shaimun, inni shaimun. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inni shaimun 2 kali. Inni shaimun yang pertama, ini menegaskan pada kita bahwasanya kita harus sadar ketika orang mencaci maki kita, mengolok-olok kita, atau mengajak bertengkar kita, maka katakanlah inni shaim. Sadar bahwa diri kita ini dalam keadaan puasa, maka tahan, jangan membalas, jangan memberi olok-olok juga atau mencaci maki kita, sehingga pahala puasa kita menjadi habis. Banyak orang yang melakukan ibadah atau kebaikan, tapi di dalamnya mengandung kemaksiatan. Maka bukan pahala yang diraih, malah dosa yang diraih oleh orang tersebut. Maka tahan diri, inni shaim, bahwasanya inni shaim, katakanlah inni shaim, saya dalam keadaan berpuasa.
Maka ketika orang mencaci maki atau mengolok-olok atau mengajak bertengkar, maka jangan diladeni, jangan dihiraukan. Nah, ini shaim. Maksud dari ini shaim adalah sadar bahwa kita ini dalam keadaan menjalani ibadah puasa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas." Banyak orang yang puasa, tetapi di dalam puasanya yang diraih hanyalah lapar dan dahaga. Maka jangan sampai seperti orang yang dikatakan atau yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi puasa kali ini dijadikan ajang untuk menjaga lisan kita, menjaga hati kita, sehingga kita bisa meraih kesempurnaan pahala yang Allah berikan di dalam ibadah puasa kita. Kemudian pada zaman akhir ini, pada zaman modern atau zaman yang marak media sosial, maka ulama mengatakan al-qalam ahadu lisanain. Pena adalah salah satu lisan, ucapan. Maka ketika tangan ini menggerakkan untuk mengomentari orang, baik itu di YouTube atau di Facebook atau di WhatsApp, maka hati-hati. Karena gerakan tangan kita ini untuk mengomentari seseorang adalah salah satu lisan kita. Adalah salah satu lisan di mana bicaranya kita itu diganti dengan gerak jari kita. Maka berhati-hati. Itu masuk juga dalam kata-kata ar-rafath yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan kali ini kita harus menjaga lisan kita, menjaga hati kita, bahkan menjaga jari kita untuk mengomentari orang. Komentarilah orang dengan baik, responlah orang dengan baik. Jangan membalas caci makiannya, jangan membalas olok-olokannya, sehingga kita mendapatkan pahala yang sempurna di dalam menjalankan ibadah puasa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.